Shirley, aku mau Hai, aku Shirley, aku mau jawabin beberapa pertanyaan yang udah masuk di DM request aku. Yang pertama dari Hai kak, tolong tanya, maaf agak nyeleneh. Habis saya penasaran banget kan kak. Kakak sering bilang akangnya tetap underweight padahal makan apa aja. Itu karena jumlah kalori yang dia makan atau jumlah kalori yang dia pakai atau dia beruntung? Ini agak lucu ya. Sebenarnya bukan dia beruntung, tapi sebenarnya dia itu tetap defisit kalori. Dan defisit kalori ini bukan berarti dia makan serendah-rendahnya, tapi tingkat aktivitas dia tinggi, tingkat mobilitas dia tinggi. Ya. Terus yang kedua dari, aku rasa mirip deh sama kakak. Terus dia bilang ada yang nanya, kak mau tahu tips tingginya dong kak. Aduh itu maaf, itu gen sayang, nggak tahu aku kalau itu. Aku mah bukan ranahnya aku untuk nambah tinggi ya. Tapi kalau kamu masih dalam masa pertumbuhan, nah aku kayaknya masih yakin masih bisa bertumbuh. Tapi kalau udah dewasa, udah di atas 18-19 tahun kayaknya susah. Terus olahraga juga. Terus itu dari Kania Soraya 10. Mbak Shirley, salam kenal, ini saya Soraya Kania. Saya terkesan sama perjuangan Mbak Shirley hidup sehat. Saya juga obesitas dari kecil udah gede. Pernah diet tapi setelah turun hilaf lagi. Gimana cara menumbuhkan semangat agar bisa istiqomah jaga pola hidup sehat? Sebenarnya gini, kan tadi kamu bilang sebenarnya kamu udah turun, terus habis itu kamu hilaf lagi gitu. Sebenarnya satu pertanyaan aku, diet kamu menyiksa nggak? Karena kalau kamu menyiksa, diet kamu menyiksa, kamu bakalan ya udah malas lah diet lagi, ngapain diet, kamu nggak enjoy sama dietnya. Jadi kalau menurut aku coba dikoreksi lagi, apakah diet kamu itu menyusahkan kamu sehingga kamunya malas untuk berdiet. Karena setahu aku diet yang baik itu adalah diet yang tidak menyiksa, yang bisa dilakukan dalam jangka panjang, yang nggak pakai istilahnya cheating-cheatingan kayak gitu. Karena aku nggak pernah gitu untuk kayak cheating day kayak gitu aku nggak pernah. Paling kalau cheat meal kali ya. Pertanyaan apa lagi ya? Dari Merli Manurung, gimana caranya turunin BB tanpa diet ketat? Aku tidak pernah mengajarkan untuk followers aku untuk diet yang super amat ketat, kecuali kayak misalnya aku dulu kan gak ada pilihan lain selain menurunkan berat badan secara cepat gitu. Terus ada lagi dari banyak banget ya, tentang ini nih, mitos otot bikin susah mengecilkan badan. Sayang-sayangku yang terhormat, menaikkan massa otot itu nggak segampang menaikkan massa lemak kamu. Nggak segampang kamu ya, kamu tuh butuh kerja keras dan itu tuh butuh waktu gitu. Dan ketika udah ada otot itu, mungkin kamu kelihatan takut bulky atau gimana gitu. Kalau kamu nggak latih juga dia bakalan kempes lagi gitu. Jadi nggak usah takut ya sama otot, malah dia memperbaik metabolisme kamu. Ada lagi tentang mitos konsumsi lemak bikin gemuk. Makanan mengandung lemak yang baik untuk diet apa saja kah? Lemak itu tidak semuanya buruk dan tidak semuanya jelek. Kalau kata aku nggak ada. Adanya tuh lemak baik dan lemak yang sedikit kurang baik. Terus kalau untuk lemak baik sendiri itu ada alpukat, ada kacang-kacangan gitu. Jadi nggak semua yang berlabel lemak itu jelek. Kayak kuning telur juga baik asal dimakan tidak berlebihan ya. Kalau lu makan satu papan juga ya pas udah turun lumayan banyak rambut jadi rontok banget. Dia nanya gitu, solusinya gimana? Aku sih enggak ya, kalau untuk sekarang ini aku nggak pernah rambut rontok lagi kecuali emang karena efek bleaching gitu. Kalau dulu emang sampai kayak disisir aja tuh rontok, padahal belum sampai bleaching aku kan. Tapi disisir pakai tangan aja rontok. Aku juga nggak ngerti kenapa. Aku tanya sama dokternya, ternyata aku udah dibilang malnutrisi. Karena emang aku dulu tuh diet yang super ekstrim banget. Padahal aku tuh ahli gizi, tapi karena berat badan aku stres sendiri, akhirnya aku diet yang sangat amat defisit kalori, akhirnya kekurangan gizi dan kekurangan zinc. Jadi dikasih obat-obatan gitu kalau nggak salah yang mengandung zinc, sepengalaman aku. Terus ini ada pertanyaan dari Daniel Kwan 27, makanan apa aja yang bisa bikin ganteng?
Makasih loh kok. Bingung aku jawabnya. Coba tanyain sama leluhur kita aja ya. Terus itu dari Nindosia. Kalau turun banyak gelambirnya bagaimana? Untuk masalah gelambir ini, kalau dulu sih mikir cuma aku pengen sembuh, aku pengen sehat, aku belum kepikiran tuh gelambir tuh belum kepikiran. Tapi pada saat 2000 berapa tuh, karena emang aku turunnya dari 158,2 ke 60-an, itu udah mulai kayak stres sendiri. 2020 puncaknya aku tuh udah bingung banget gimana ya cara ngilangin gelambir. Tapi pada saat kesini ternyata aku terus rutin olahraga, emang gelambirnya sedikit lebih berkurang dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau menurut aku sih kayaknya kita nggak pantas ya ngeburu-buruin kayak gelambir bisa hilang total nggak ya, kayaknya kurang pantas aja. Karena kayak aku sendiri gitu ya, aku tuh naikin berat badan itu seumur hidup aku dari aku kecil, which is 28 tahun ya. Terus kalau 28, 27an kan menimbun lemaknya gitu. Jadi kayak kurang pantas aja kalau misalnya kayak harus ngeburu-buruin semuanya, harus nggak ada bekas gitu sampai kayak gimana gitu. Terus kalau menurut aku sih ya itu adalah, ya udah sih biarin aja, itu adalah konsekuensi dari perilaku buruk aku yang dahulu gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah suatu hari bakalan melalui medis, karena emang jalan salah satunya adalah medis kalau mau cepet. Mungkin kalau ada duit, ngapain nih kalau sekarang juga, kalau ada sekarang duitnya mending dipakai buat DP rumah misalnya, buat nikah, ya kan, bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting gitu. Lagian itu konsekuensi aku dari apa yang aku lakuin sebelumnya kan, aku harus terima itu, I deal with it gitu kan. Terus dari Angginas, nggak mau nanya diet, tips kakak langgeng sama yang sekarang. Ini banyak banget nanya yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu kita kan mulai dari temenan dulu, sahabatan dulu gitu. Apalagi dari kasus gue yang dulu kan gue sempat punya relationship 10 tahun LDR gitu ya. Kalau gue sih ya intinya keterbukaan. Kayak gue kan emang tipikal anaknya suka ngambek, suka ngilang, suka marah-marah, suka gak jelas gitu kan, suka cranky gak jelas gitu. Gue tuh butuh kita harus tahu ya, kita butuh pasangan tuh yang kayak gimana gitu, cocok apa enggaknya. Nah, dan gue kalau sama yang sekarang itu ngerasa klop banget. Kenapa? Ketika gue ngambek, ketika gue dicari, gue ngerasa gue selalu ngerasa dijadiin ratu sama dia, jadi gue nyaman sama dia. Terus kenapa bisa langgeng? Satu ya, nggak terlalu mendengarkan apa kata orang, selalu support each other, pokoknya selalu support satu sama lain gitu, tanpa harus diminta gitu, lo harus support gua, enggak gitu. Dulu sempat sih ya mau dengerin kata orang kayak bilang si Akang itu mau sama lo karena lo udah kurus. Gila men, dulu gue tuh sempat sampai kepikiran begitu kan, gara-gara dengan omongan orang gue sampai kepikiran, hanya gara-gara baca DM request. Terus gue percaya dengan omongan dia itu, terus gue buktiin, gue naikin, gue makan coklat tiap hari, pokoknya gue naikin, bener-bener gue naikin sampai akhirnya 70 kilo lebih. Ternyata dia nggak ninggalin gue men, dia malah ngedukung gue support gue. Ketika pas gue gede lagi, gue sempat stres kan, udah aku nggak mau makan, kataku kayak gitu. Terus sampai disuapin, kalau nggak salah ada videonya di highlight Instagram aku pernah jelasin dia itu baik banget. Dan kenapa bisa langgeng juga adalah memperlakukan pasangan kamu seperti kamu ingin diperlakukan. Kamu ingin diperlakukan sebagai ratu, perlakukan dia sebagai raja. Lakukan yang terbaik buat pasangan kamu gitu. Jangan dengar kata orang, jalanin aja, terbuka, jujur satu sama lain, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin, nggak ada yang curang gitu. Kayak misalnya nih, kamu nggak pengen dia jalan sama cewek lain, ya kamu juga jangan kegatelan jadi cewek jalan-jalan sama cowok lain. Even itu teman kamu, ya kamu harus ada izin dari dia, kamu harus terbuka sama pasangan kamu, begitu kalau aku gitu. Jadi makanya sampai sekarang masih langgeng dan kayak yang kalau kata followers aku banyak yang bilang kompak gitu. Oke. Terus dari Kak Eca, apakah orang tua menanyakan tentang finansial dan segala macam tentang pasangan kakak?
pasti yang namanya kita anak perempuan gitu, orang tua anak perempuan itu pasti nanya gitu kan, kayak udah mapan belum, udah siap belum. Tapi kembali lagi, satu hal yang aku yakinkan ke kedua orang tua aku, ke nyokap aku, karena bokap aku udah nggak ada, bokap aku udah di rumah Tuhan. Satu hal yang aku yakinkan, selagi kita baik, selagi kita tahu pasangan kita mau berusaha, kitanya juga mau berusaha, dan kita tidak pernah jahat sama orang lain, rezeki itu pasti ada. Gak semua orang bisa langsung kaya. Sampai aku bilang gini, mama papa dulu juga gak langsung berada kan. Mama papa dulu sempat bangkrut, sempat kolaps, sempat gak punya apa-apa gitu. Karena aku bilang pasangan yang baik adalah yang mampu menemani dari nol hingga sukses, bahkan selamanya gitu. Ya, kita doakan saja. Ya udah, kayaknya itu aja ya, kayak nanti kepanjangan videonya. Makasih udah nonton. See you, bye bye. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada Shirley di sini.